Bulan Raja 5. Om Swastiastu. Sebelum melakukan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita absensi dulu ya. Ketika saya panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Ya, Ibu Sudeva Ardi, Ide Bagus Komang Budi, Kade Agustin Dia, Kade Andika, Kade Adrian Egar, Kade Dika Saputra, Kade Dini Suari, Kade Dwi Oktaviani, Kade Dwi Prandika, Kade Juni, Kade Febri, Kade Rudi, Kade Sintia Ayen, Kade Linda, Komang Bayu, Komang Krisna, Komang Dika Raditya, Komang Mila, Komang Putra Widiana, Komang Putra Widiana, Komang Raisa Puja, Komang Sarna, Loh Putu Ayu Ferry, Loh Putu Septiani, Made Novita Dwi, Nengasto Perdi, Murah Made Sastra, Pande Komang Adi, Putu Aira, Putu Ayu Lita, Putu Dona Adi, Putu Aruna Sutama, Putu Eka Wijayanti. Baik, sudah semuanya saya presensi. Ada 3 orang yang izin ya, adik-adik ya. Oke. Nah, anak-anak semuanya, apakah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hikayat ya? Sudah. Oke, ada yang masih ingat apa itu hikayat? Iya, cerita. Lalu dari banyaknya jenis hikayat, banyaknya contoh dari teks-teks hikayat, cerita apa saja yang pernah kalian baca? Cerita dari hikayat apa yang pernah kalian baca? Hang Tuah. Iya, hikayat Hang Tuah lagi. Malin Demam lagi. Hikayat apa lagi? Hikayat yang paling terkenal? Ya? Hikayat apa lagi? Ikan Toda. Iya, itu ada di buku paketnya. Kalian sudah baca semua? Oke. Kalau dibilang atau kalau kita membahas tentang hikayat, apa sih hal menarik yang kalian temukan dalam cerita hikayat? Iya, magic. Ada kesan-kesan magic atau apa bahasa Indonesia magic? Keajaiban dari tokoh dan alurnya biasanya ya, Dedi ya. Lalu selanjutnya apa lagi selain unsur-unsur magicnya? Tokohnya lagi? Gaya bahasa. Gaya bahasanya lagi? Alur ceritanya, sudut pandangnya, karena ada tokoh yang beragam. Iya, temanya ada beragam juga. Biasanya hikayat ini memakai bahasa apa ya? Biasanya menulis hikayat. Nah, kalau yang kalian baca itu teksnya bahasa
lagi untuk sesi diskusi. Tadi kita sudah lakukan di awal. Tujuan dari pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menganalisis karakterisasi dalam teks cerita, baik dari hikayat ataupun cerpen. Untuk selanjutnya itu, dapat menganalisis alur atau plot cerita dengan tepat berdasarkan teks hikayat ataupun teks cerpen. Nah, yang terakhir ini ada menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita, baik itu di teks cerpen ataupun di hikayat. Aku mengulas sedikit ya, adik. Ada yang masih ingat pengertian dari hikayat? Ya, silakan. Maka boleh gitu. Iya, betul sekali ya. Inti dari cerita hikayat itu adalah tentang apa yang bisa mulai? Tentang apa? Iya, karya sastra dari daerah apa? Iya, dari daerah Melayu, tersebarnya di daerah Melayu, kemudian akan disampaikan dengan bahasa Melayu. Oke, selanjutnya apa ada yang masih ingat apa itu cerpen? Cerpen adalah, ya silakan. Cerpen adalah cerita pendek menggunakan alur sehari-hari yang diawali dengan ceritanya pendek dan ringkas. Iya, betul sekali. Sangat berbeda dengan hikayat yang ceritanya umumnya panjang, tetapi dalam cerita pendek ini, namanya juga cerita pendek, pasti lebih ringkas, lebih masuk ke poin-poin pentingnya, tidak bertele-tele seperti hikayat. Yang paling berbeda lagi selain panjang teksnya, ada yang bisa menyebutkan perbedaannya lagi? Yang paling utara? Ya? Iya, fiksi dan non-fiksi lagi. Iya, tokoh-tokohnya lagi. Bahasanya, bahasa kalau di cerpen bahasa apa? Kalau di hikayat? Melayu. Lagi kalau dari segi bahasanya? Selain dari segi bahasanya? Iya, anonim. Anonim itu artinya apa? Iya, tidak ada pengarang. Kalau di cerpen itu umumnya ada pengarangnya. Nah ini ya, adik-adik, karakterisasi dalam hikayat ini, dalam tokohnya itu biasanya digambarkan dengan sifat-sifat yang ideal, heroik atau luar biasa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada temannya bilang itu ada unsur-unsur magic atau unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh tokoh-tokohnya. Kemudian, karakterisasi dalam cerpen ini biasanya lebih sederhana. Ada yang bisa tahu kenapa sederhana? Ya, cerita singkat dan juga berlatar kehidupan sehari-hari. Sehingga tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ini sangat dekat dengan kita. Kita pun bisa masuk, kita pun bisa menjadi tokoh dalam cerpen itu sendiri. Nah, karakterisasi dalam tokoh cerpen ini biasanya kita jumpai dari dialog-dialog antar tokoh. Jadi kita bisa melihat karakteristik dari tokoh satu dan tokoh yang lain itu melalui dialog-dialog yang mereka sampaikan. Oke. Untuk dikarakterisasi tentang tokoh-tokoh dari hikayat dan juga cerpen, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke plot? Sudah paham? Oke, gampang saja ya. Untuk membedakan karakterisasi dalam hikayat itu adalah yang penuh kekuatan
keluarkan. Nah, kalau foto cerpen ini lebih bervariasi karena kehidupan kita pasti penuh drama, bener nggak adik-adik? Ada yang pernah punya drama dalam kehidupan? Iya, ada yang punya drama percintaan? Pasti ada ya. Ada itu yang baru jadian, sedang berpacaran, atau yang baru putus. Bener nggak adik-adik? Dalam setiap cerita itu pasti ada dramanya, pasti ada alurnya. Begitu juga dengan di cerpen, pasti dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain masalah percintaan juga bisa masalah keluarga, masalah di sekolah dan lain sebagainya. Sehingga mana yang lebih kalian pahami? Alur dari hikayat atau alur dari cerpen? Ya, kalian lebih relate ya sama cerpen ya. Nah, ini aja nih. Walaupun terdapat perbedaan antara alur dari hikayat dan juga cerpen, tetapi tahapannya itu pasti sama. Ada perkenalan dulu, lalu nanti muncul konflik. Nah, klimaks ini adalah puncak dari konfliknya. Yang pertama ini yang muncul konflik itu baru pemanasan aja istilahnya. Nah, puncak dari konfliknya ini adalah klimaks. Setelah kita ada di titik puncak masalah, kita pasti ada solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalaupun misalnya rintangannya banyak, itu pasti belum akhir karena di setiap masalah kita pasti punya penyelesaiannya. Begitu juga dari tahapan-tahapan alur cerita, hikayat maupun cerpen. Nah, setelah di penyelesaian itu baru di akhir penutup. Biasanya ada apa? Di akhir cerita? Pesan moral. Iya, pesan moral. Kalau misalnya tidak ada pesan moral, itu pasti ada kesimpulan bagaimana akhir dari cerita tersebut. Paham kenapa? Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selain cerita, itu setiap cerita memiliki plot, pasti ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu sendiri. Misalnya, ada nilai apa saja nih seperti yang saya pelajari. Iya, nilai religius, nilai budaya, nilai estetika. Estetika apa artinya estetika? Iya, keindahan dari yang disebutkan namanya tadi. Nah, oke. Nilai dalam hikayat ini yang paling menonjol itu ada nilai moral dan juga nilai religius beserta nilai budaya. Karena dalam hikayat ini biasanya diambil cerita-cerita yang mengandung atau yang terinspirasi dari budaya tersebut, budaya di Melayu. Ada banyak sekali cerita simpang siur yang kemudian diangkat menjadi hikayat. Nah, nilai-nilai inilah yang diwariskan dalam bentuk cerita hikayat sehingga kita bisa membaca atau mendapatkan nilai moral dari hikayat tersebut. Nah, kalau di dalam cerpen ini juga tidak kalah berbeda, tidak kalah jauh juga dari hikayat. Ini juga menekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sama seperti tadi ada nilai moral. Lagi nilai apa dalam cerpen? Budaya, sosial, pendidikan yang mengedukasi. Jadi selain menghibur, cerita di cerpen ini juga dapat mengedukasi kita dari nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Beneran? Udah paham? Oke, selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Ibu akan ngasih kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari teks cerita rakyat berupa hikayat ataupun cerpen. Untuk teks
kelompoknya mau kelompok yang sebelumnya atau yang baru? Yang sebelumnya. Ada berapa kelompok jadinya? Ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada berapa orang? Ya, ada 6. Oke, silakan tentukan kelompok, cari kelompoknya masing-masing ya, Dedi. Ayo, silakan. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin shift learning. Sudah semua ada di kelompoknya masing-masing? Oke, saya akan kamu sini saya nanti biar temennya bisa. Udah semua ya? Oke, saya akan menjelaskan tugas kelompok kalian pada pembelajaran hari ini. Ini ya. Yang pertama itu teks cerita, cerpen dan hikayat yang sudah saya kirimkan itu silakan dibaca dan dipahami. Kemudian pada lembar kerja ini kalian akan menganalisis karakterisasi dan plot juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang pertama ini ada analisis karakterisasi dari tokoh hikayat dan juga cerpennya. Ini di sini kalian tulis dulu nama karakter atau nama tokoh-tokohnya, kemudian dianalisis karakter tokohnya seperti apa, lalu kemudian ada masalah yang dihadapi tokoh-tokoh tersebut. Ini dibuatnya per masing-masing tokoh, misalnya tokoh A, karakternya bagaimana, lalu masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut apa, kemudian cara tokoh menyelesaikan masalah. Sudah paham? Oke, untuk lembar yang kedua, penugasan yang kedua ini masih sama, tetapi ini di cerita cerpennya. Jadi kalian masing-masing penugasan itu buatnya 2, ada yang cerpen, ada sama hikayat. Ya, ini di sini nanti buatnya. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh minta kertas lagi ke saya. Nah, ini untuk yang penugasan kedua. Ini ada bagian plotnya. Kalian menggambarkan plotnya pada bagan seperti ini. Pada di lembaran penugasan kedua. Ya, kalau misalnya kalian merasa kurang kotaknya, kalian boleh minta kertas ke saya. Kalian gambar manual kotaknya di belakangnya atau di lembar selanjutnya. Ini ya, ini plot dari hikayat dan juga cerpennya. Oke, sudah paham sampai di penugasan kedua? Penugasan yang terakhir ini kalian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut dan hikayat tersebut. Buat di sini beserta bukti-buktinya. Seberapa aja kalian dapat nilai-nilainya, segitu aja yang dibuat. Tidak harus semua nilai-nilai yang sudah kita pelajari bersama itu ada dalam cerpen. Jadi nilai-nilai apa saja yang terkandung itu saja yang kalian buat. Paham? Oke. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke saya saat kalian mengerjakan tugas nanti.
Oh iya, nanti kalau misalnya ada kekurangan kertas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bukan saya, silakan tanyakan ke saya. Paham? Paham. Oke, baik, silakan dikerjakan. Dalam hikayat yang pertama, Alim Sudirman, karakter tokoh awalnya bekerja keras, kemudian menjadi serakah, penjudi dan tidak kurang perhatian dan kurang menghargai ibunya. Namun kemudian menyadari kesalahannya dan berusaha untuk berubah masalah yang dihadapi tokoh. Tidak menyadari betapa pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Karena tokoh kedua yaitu ayah. Karakter tokoh serombong, senang mengenal. Yang terdapat dalam cerita pendek perasaan seorang ibu yang dipikul menunjukkan 19 menit setelah sholat berjamaah, kami keluarga pun makan malam bersama. Ceritakan seorang pemuda yatim piatu yang bekerja di ladang pamannya. Baik, saya akan membacakan tokoh dari cerpen. Yang pertama ada ibu. Karakter tokohnya baik, perhatian, dan disiplin. Masalah yang dihadapi tokoh yaitu merasakan dibutuhkan rezeki. Cara tokoh menyelesaikan masalahnya yaitu ibu mengurung dirinya di kamar. Selanjutnya ada ayah. Karakter tokohnya ceria, kurang disiplin, dan Ibu dan kampung. Setelah urusan angkat, ibu berkata akan pergi menginap di rumah nenek untuk merawat nenek yang sedang sakit. Masalah pun tiba. Keesokan harinya setelah ibu berangkat Cara tokoh menyelesaikan masalah, menyesali perbuatannya setelah kehilangan ibunya. Yang kedua ada Menda Rupiah, Maya Hati, Jaya tidak Rupiah. Masalah tokoh yang dihadapi, salah satunya kehilangan selendangnya. Nah, adik-adik, setelah kita tadi presentasi, akan ada satu kelompok terbaik atau yang saya kategorikan tercepat dalam mengumpulkan tugas kelompok tadi. Tadi kan saya sudah kasih waktu beberapa menit. Nah, saya sudah patokkan waktunya dari pukul sekian sampai sekian. Nah, yang paling tepat waktu itu adalah
Jadi disampaikan semua ya pokok-pokoknya. Nah, adik-adik, membaca itu bukan hal yang buruk sebenarnya, karena melalui membaca kita bisa mendapatkan pembelajaran banyak sekali nilai-nilai moral, amanat-amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, cerita itu kan pengalaman orang lain, terutama di cerpen itu kan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi melalui cerita pendek, melalui pengalaman orang lain itu kita bisa belajar banyak ya nih. Kita bisa mengetahui situasi dan kondisi tertentu tanpa merasa. Kita hanya membaca saja, kita dapat mengetahui situasi dan kondisi orang lain, cerita orang lain, dan juga dapat banyak pembelajaran dari cerita tersebut. Itu ya adik-adik ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, silakan Bayi. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu di mana kami dapat mempelajari yaitu perbedaan antara cerita hikayat dan juga cerpen cerita pendek. Di mana perbedaan tersebut di antaranya adalah dari segi aspek alur cerita, tokoh dan juga lain sebagainya. Selain itu kami juga dapat belajar tentang sosialisasi di mana kita bekerja kelompok untuk mendapatkan suatu jawaban yang sempurna. Oke, baik, jawabannya yang bagus ya Bayu ya. Menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, baik, silakan dari sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya dulu karena saya mencatat tadi di lapis saya, mungkin akan ada banyak. Karena isinya tentang karakterisasi hikayat dan cerpen serta plot dari hikayat dan cerpen. Jadi saya juga mohon maaf untuk teman-teman karena saya memberikan penjelasan lewat membaca dan karakterisasi hikayat. Dalam hikayat, tokoh biasanya digambarkan dengan sifat-sifat yang ideal, heroik, atau luar biasa. Karakter sering dilebih-lebihkan agar pesan moral lebih mudah dipahami. Karakterisasi cerpen. Cerpen lebih menampilkan tokoh yang realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karakterisasi bisa melalui tindakan, ucapan, pikiran, maupun reaksi tokoh lain. Plot dari hikayat. Alur pada hikayat sering sederhana, linear dan penuh peristiwa ajaib. Biasanya mengikuti pola perjalanan tokoh utama yang menghadapi berbagai rintangan hingga mencapai tujuan. Plot cerpen. Alur cerpen lebih variatif, bisa linear atau maju mundur, dengan konflik yang dekat pada kehidupan nyata. Cerpen biasanya fokus pada satu masalah utama tokoh. Baik, terima kasih atas sedia yang tadinya lebih khusus mengenai pelajaran kita hari ini, yakni tentang karakterisasi dan juga plot dalam hikayat dan cerpen. Nah, adik-adik, dari sini saja kita bisa tahu perbedaan yang sangat jelas dari karakterisasi cerpen dan hikayat, juga plot dari hikayat dan cerpen. Nah, kalau plot dari hikayat itu gimana adik-adik umumnya? Lebih lengkap, Lebih rinci. Kalau cerpen? lebih ringkas, Sebelah kata sedikit. Ya, lebih variatif, lebih sedikit. Nah, yang membedakan cerpen dengan hikayat dari plotnya ini, kalau hikayat itu pasti tentang budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Melayu. Kalau plot dari cerpen itu gimana? Tentang kehidupan sehari-hari. Tentang kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup ya, adik-adik. Saya rasa kalian sudah paham tentang karakterisasi dan plot dalam hikayat dan cerpen. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada kendala? Aman semua ya? Baik, terima kasih ya adik-adik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini.